Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin bertanya kepada Al-Mukarram Ustadz Farid bahwa ingin bertanya seputar jamaah tabligh. Saya ingin bertanya kepada antum tentang dalil jamaah tabligh. Saya ingin bertanya apakah ada jamaah tabligh ini keluar khuruj memakai dalil atau ada dalil di hadis ataupun Al-Quran. Mohon pencerahan dan jawabannya. Terima kasih. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saudara kita bertanya tentang dalil jamaah tabligh. Sebelum saya ngebahas dalil, saya ingin menjelaskan kalau misalkan bertanya kepada saya, harus jangan memakai antum ya. Karena apa? Karena dalam bahasa Arab itu antum itu untuk semua. Jadi sebelum saya ke pembahasan, saya luruskan dulu, antum itu untuk kita ngobrol lebih dari orang lebih dari satu. Contoh misalkan saya ngobrol dengan kalian seperti ini di depan, jadi kan saya manggilnya antum, kecuali saya ngobrolnya face to face. Nah itu baru beda lagi. Kalau misalkan untuk laki-laki kita manggilnya anta, untuk perempuan kita manggilnya anti. Jadi untuk berikutnya next, kalau misalnya kita face to face atau ngobrolnya satu lawan satu, kalau misalkan itu laki-laki ya kita jawabnya anta. Kalau misalkan lawan bicara kita perempuan, kita jawabnya anti. Oke? Jangan dibiasakan kalau kita dengarkan ceramah antum, kita biasakan ngobrol dengan kita sama face to face itu juga antum, karena biasanya ustadz itu ngobrol antum tuh karena yang dihadapi jamaahnya, makanya ngomongnya antum. Nah, maka dari itu untuk berikutnya next, tuh saudaraku, kalau misalkan nanya face to face, kalau misalkan kamu atau ngobrolnya itu dengan laki-laki atau perempuan, ya kalau misalkan laki-laki jawabnya anta, kalau perempuan jawabnya anti. Oke, langsung kita ke topik pembicaraan tentang dalil jamaah tabligh. Sebelum itu saya pernah buat video di mana video itu sudah saya jelaskan bahwa jamaah tabligh ini bukan golongan. Jamaah tabligh ini bukan suatu organisasi Islam lagi yang baru. Itu enggak ada. Itu enggak ada sejarahnya jamaah tabligh itu organisasi atau perkumpulan atau grup atau golongan baru, nggak ada tuh. Jamaah tabligh itu hanya sebutan orang-orang saja. Jadi sebenarnya jamaah tabligh itu banyak yang nyebut jamaah kompor, jamaah jenggot dan lain sebagainya untuk jamaah tabligh. Jadi kalau misalkan ada yang nanya jamaah tabligh ini golongan baru, itu bukan golongan, itu hanya sebutan orang-orang. Mereka semua itu nggak punya nama kok. Yang menamakan itu bukan mereka juga, yang menamakan itu orang-orang karena mereka sukanya berjamaah, suka bersama-sama dan tabligh menyampaikan yang hak dan mencegah yang mungkar. Oke, itu untuk penjelasan bahwa jamaah tabligh bukan golongan ya. Lalu berikutnya pertanyaannya dalil. Sebenarnya dalil kalau misalkan saya kasih, nanti saya kasih 5, tapi ini karena berhubung cuman dalil ya dalil cuman pengen tahu saja atau mungkin untuk penunjuk, oke saya kasih tahu. Sekarang gini ya, saya bisa aja ngasih dalil, cuman saya kasih pencerahan lagi. Kita semua itu khuruj itu bukan berdasarkan perintah atau paksaan dari pihak manapun. Kita khuruj keluar itu atas dasar kemauan kita dan memakai uang kita sendiri. Nggak ada yang istilahnya kita tuh minta-minta tuh, nggak ada. Khuruj nggak ada seperti itu. Nah, kalau misalkan ada yang khuruj minta-minta atau maksa di pihak manapun, itu nggak benar, itu khuruj. Maka dari itu kalau misalkan ada yang misalkan kurang mampu, biasanya dimusyawarahkan. Nah, maka dari itu kalau misalkan ada yang pertanyaan bahwa khurujnya itu pakai uang siapa, uangnya uang sendiri. Nah, kalau misalkan masalah dalil ini saya ingin bertanya kepada Anda terlebih dahulu. Saya ingin bertanya, sejak kapan Rasul itu memerintahkan kalau mau menuntut ilmu itu harus 6 semester, kelas SD, kelas 1 sampai kelas 6, ya kan?
kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMP, kelas 1 SMA sampai kelas 3 SMA itu tidak ada Rasul mengatakan seperti itu. Nah, maka dari itu pertanyaannya sih ya agak benar agak salah. Tapi kalau misalkan pertanyaan seperti itu ya nggak apa-apa, saya jawab aja, saya ladenin. Oke, kalau misalkan pertanyaan untuk masalah dalil, apakah ini suatu bid'ah atau bukan? Ini bukan bid'ah, ini kerja Nabi. Nabi SAW itu door to door mengetuk pintu. Nah, dalilnya bahwa ada, ini saya kasih tahu dalil yang pertama. Ada sahabat Nabi namanya Sayyidina Bilal bin Rabah. Sayyidina Bilal bin Rabah ini sebelum beliau ini berwudu, beliau ini sholat 2 rakaat. Sayyidina Bilal bin Rabah. Nah, maka dari itu, padahal Rasulullah SAW itu nggak pernah memerintahkan sahabatnya itu untuk sholat sunnah 2 rakaat sebelum wudu, itu nggak pernah. Dalil seperti itu, apakah itu sebuah bid'ah ataukah sebuah itu suatu hal yang baru yang menjanggal? Itu enggak. Rasulullah yang nggak marah. Terus berikutnya doa kunut, ya kan? Doa kunut, apakah Rasulullah SAW ketika para sahabat ini memakai doa kunut, Rasulullah SAW melarang? Apakah Rasulullah SAW marah? Tidak. Maka dari itu, kalau misalkan kita untuk sesuatu hal yang positif, sesuatu untuk hal yang berbau agama, membuat agama semakin maju, berkembang, dan bangkitnya ini agama, ya nggak apa-apa, tidak masalah. Contohnya juga, di zaman sekarang ada mikrofon, di zaman Rasulullah SAW nggak ada mikrofon. Apakah mikrofon itu bid'ah? Di zaman Rasulullah SAW tuh nggak ada yang namanya maulid Nabi, sekarang ada maulid Nabi. Apakah itu yang namanya bid'ah? Nggak ada. Lawang kita punya anak kita, ulang tahun kita rayakan, padahal anak itu tidak menjamin masuk surga. Sedangkan Rasulullah SAW yang memberikan syafaat kita semua di yaumil kiamah tidak kita rayakan. Kan kebacut, kan kebangetan. Maka dari itu, sebagai umat muslim, umat Nabi SAW, nggak harus mengikuti dalil. Ya, kita memang berpacu kepada dalil, tapi bukan berarti dalil itu menentukan sesuatu semuanya. Contohnya, nggak ada dalil tentang penggunaan handphone, penggunaan mikrofon, terus kalian semua ngomongnya bid'ah, sedangkan kalian semua memakai handphone, memakai mikrofon buat azan, ya kan? Apakah marah? Nggak ada. Syekh marah? Nggak ada, malah menyarankan. Maka dari itu, kalau misalkan saya ulang lagi, kalau misalkan untuk perkara-perkara untuk membuat agama ini semakin maju dan berkembang, cukup kita bantu. Kalau nggak bisa kita bantu dengan material apapun itu, kita bantu dengan uang. Kalau nggak bisa, kita bantu dengan doa. Kalau tidak bisa, ya udah lihat aja. Nggak usah kita mencemooh, menghina-hina. Mereka semua nggak salah. Salah mereka apa sih? Cuman ngajak orang sholat, ya kan? Makan pakai uang sendiri, ya kan? Keluar juga pakai uang sendiri, nggak minta-minta, nggak maksa-maksa, nggak nyopet, ngajak orang sholat, bukan ngajak ke maksiat. Orang yang bertato diajak sholat, orang yang berbuat maksiat diajak sholat, diajak kembali kepada Allah. Ya biarkan saja mereka berdakwah. Sedangkan antum, sedangkan anti yang cuma bisa mencemooh, yang cuma bisa menghina, sedangkan kalian semua tidak ada korban untuk agama. Yaqulu man ra'aw minkum munkara falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati fa bi lisani fa illam yastati fa bi qalbihi wa dzalika ataful imani. Kalau misalkan ada kemungkaran, kita cegah dengan tangan kita. Kalau tidak bisa, dengan mulut kita. Jika tidak bisa, tanamkan dalam hati bahwa itu adalah suatu kemungkaran. Maka dari itu, dari sini kita paham ya, bahwa tidak semuanya untuk perkara agama yang hal-hal positif, hal-hal yang membuat agama ini semakin maju dan membangkitkan umat Islam, nggak apa-apa nggak pakai dalil, asalkan tidak menyimpang dari ini agama. Kalau misalnya untuk mengajak sholat, memakai mikrofon dan lain sebagainya tidak ada dalilnya, dipakai, tidak masalah. Untuk fatwa para ulama. Dari sini kita paham, maka dari itu jika ada saudara kita jamaah tabligh, mereka semualah pahlawan, mereka semualah